Akibat setelah seseorang keluar dari kegelapan terdapat di ayat yang kedua dan yang kedelapan. Mata rohani akan dicelikkan oleh Tuhan. Ayat yang ketujuh. Kemudian telinga rohaninya terbuka untuk mendengar firman Tuhan. Jadi indera-indera rohani kita akan tercelik, terbuka untuk melihat dan mendengar. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema, keluar dari kegelapan. Saya akan membacakan untuk kita semua dari Kejadian 12 ayat pertama hingga ayat yang ke-8. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepada. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Kejadian 12 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-8. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Allah begitu memberkati kehidupan Abraham? Mengapa Abraham dijuluki Bapa orang beriman? Di mana letak rahasianya? Salah satu jawabannya adalah karena Abraham menanggapi panggilan Allah untuk keluar dari kegelapan, dari maut, masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Dari Kejadian 12 ayat 1 hingga 8 ini, kita akan melihat beberapa segi mengenai keluarnya Abraham dari kegelapan. Ada 6 segi mengenai keluar dari kegelapan dari kisah kehidupan Abraham dalam Kejadian 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-8 ini. Yang pertama, dasar untuk keluar dari kegelapan terdapat di dalam ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Dasar bagi orang percaya yang ingin keluar dari kegelapan bukan perintah manusia, bukan situasi dan kondisi setempat, tetapi adalah firman Tuhan. Sebelum Abraham dipakai lebih jauh oleh Tuhan untuk menjadi alat berkat-Nya, maka Tuhan terlebih dahulu berbicara secara pribadi kepadanya. Saudara, ini adalah rahasia bagaimana seseorang dapat dipakai oleh Allah ketika orang itu sudah terlebih dahulu memiliki
hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Karena dia mau dengar-dengaran, mau taat kepada Tuhan, keluar dari firman Tuhan, itu dasarnya adalah dasar yang teguh kokoh, yakni firman Tuhan sendiri, bukan disuruh oleh keluarganya dan juga bukan oleh kemauannya, tetapi jelas dari firman Tuhan yang menghendakinya. Yang kedua, perintah untuk keluar dari kegelapan masih di ayat yang pertama. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini. Akhiranlah dari kata pergilah ini merupakan suatu perintah ya. Jadi ini tidak bisa ditawar-tawar, tetapi ini adalah suatu keharusan bagi yang menerima perintah tersebut. Dalam hal ini adalah Abraham. Perintah di sini mengandung 3 segi penting, yaitu yang pertama, perintah itu tegas karena Allah mengatakan pergilah. Ya, itu adalah perintah yang tegas sekali. Tidak opsional, bukan pilihan, bukan boleh iya, boleh tidak ya, tetapi ini keharusan, pergilah. Lalu yang kedua, perintah ini memisahkan. Perhatikanlah kata dari terdapat 3 kali ya. Jadi ada kata perhatikanlah kata ya. Jadi kata dari ya. Perhatikanlah kata dari. Jadi ini adalah hal yang sangat serius sekali. Karena terdapat 3 kali pergi dari gitu ya. Nah jadi ini adalah hal yang sangat serius, yakni Abraham disuruh pergi dari rumah bapaknya yang pada saat itu masih menyembah kepada berhala. Nah lalu keluar dari negerimu, dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu. Maksud dari perintah tersebut adalah pemisahan antara gelap dan terang. Nah, di dalam bagian-bagian lain, Alkitab membicarakan dengan tegas mengenai pemisahan antara gelap dan terang. Karena gelap dan terang tidak bisa menyatu. Kita tahu bapaknya Abraham, yakni ayahnya, itu adalah pembuat patung di negeri Ur Kasdim. Jadi Abraham ini hendak dijadikan oleh Allah sebagai bapak dari orang-orang percaya dan orang beriman. Dia adalah anak terang, jadi dia harus dipisahkan dari yang masih dalam gelap ya. Nah jadi ini adalah perintah yang sangat luar biasa. Abraham disuruh untuk keluar dari kegelapan menuju kepada terang Tuhan yang ajaib. Dan yang ketiga, perintah ini menyayat hati, masih ada di ayat yang pertama. Pergi dari sanak saudara, dari rumah bapa. Nah ini sangat menyayat hati, artinya sangat sedih sekali. Mengapa demikian? Karena orang tua Abraham masih menyembah berhala ya. Bisa kita baca bersama dari Yesaya 24 ayat 2 sampai 3 bahwa berhala-berhala itu adalah buatan manusia, patung-patung, dan kemudian memiliki mata, memiliki telinga tetapi tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar, dan patung juga memiliki mulut tetapi tidak bisa berbicara. Tetapi itulah patung berhala yang dibuat oleh manusia dan disembah, dan itu sangat menyakiti hati Tuhan. Nah perintah ini menyayat hati karena apa? Karena Abraham harus pergi dari rumah orang tuanya, dari sanak familinya. Nah kita biasanya yang pergi merantau saudara biasanya akan sedih karena harus berpisah dari orang tua, harus berpisah dari saudara-saudara dan dari famili-famili sekampung ataupun dari famili sekota begitu ya. Nah ini adalah perintah yang menyedihkan hati Abraham, tetapi Abraham harus taat karena Tuhan Allah yang menyuruh, karena yang terang harus berpisah dari yang gelap. Lalu yang ketiga, tujuan setelah keluar dari kegelapan itu masih di dalam ayat 1, terutama di bagian yang C, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, tujuan yang menjadi kehendak Tuhan bagi Abraham ialah Kanaan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kita? Nah, ini bisa kita bandingkan pada hari ini. Pada saat itu, Allah menghendaki Abraham keluar dari negeri yang mempunyai banyak leluhur yang menyembah kepada patung-patung. Nah tetapi Allah mempunyai rencana bagi Abraham agar yang menjadi tujuan negerinya itu adalah Kanaan. Nah saudara, kalau pada hari ini kita refleksikan hidup kita, apa yang menjadi tujuan Tuhan bagi hidup kita? Karena hidup kita di dunia ini sesungguhnya hanya mempunyai satu tujuan, yakni mengemban tugas dan misi dari Allah. Kalau kita sudah menemukannya di dalam hidup kita,
artinya hidup kita ini sudah fulfillment. Artinya hidup kita ini sudah sesuai dengan rancangan Tuhan. Jikalau belum menemukannya, kita akan menghabiskan banyak waktu berputar-putar di dalam kesia-siaan yang bukan menuju kepada rencana Tuhan. Nah, itu sangat disayangkan sekali, saudara. Kita melihat yang berikutnya lagi, janji yang diterima setelah keluar dari kegelapan. Hal yang keempat, ya, segi yang keempat, ayat 2 sampai ayat yang ke-7. Janji itu bersifat pribadi. Perhatikanlah kata mu dan engkau. Jadi Allah menunjukkan perintahnya kepada Abraham, dan juga janji itu bersifat umum, yakni bagi bangsa, keturunan, dan bagi orang lain. Jadi barang siapa yang memberkati Abraham akan diberkati juga. Jadi Abraham ini akan menjadi bangsa yang besar, dan kemudian barang siapa yang memberkati Abraham akan diberkati juga. Lalu yang kelima, tindakan untuk keluar dari kegelapan terdapat di ayat yang keempat sampai ayat yang ke-6. Lalu pergilah Abraham. Ada tindakan untuk pergi ke negeri yang jauh. Dia tidak tawar-menawar dengan Tuhan, tetapi dia taat, dia mengambil keputusan. Bukankah iman tanpa tindakan adalah iman yang mati? Jikalau seseorang mengatakan, iya Tuhan saya akan pergi, tetapi dia tidak pernah melangkah, hal itu sama saja dengan iya tetapi tidak, ya. Kalau iya itu harus disertai dengan tindakan ketaatan, harus ada respon, harus ada kemauan untuk berpindah, ya. Ada satu gerakan yang Tuhan kehendaki. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang berikutnya, yang keenam, akibat setelah seseorang keluar dari kegelapan terdapat di ayat yang kedua dan yang ke-8. Mata rohani akan dicelikkan oleh Tuhan. Ayat yang ke-7. Kemudian telinga rohaninya terbuka untuk mendengar firman Tuhan. Jadi indera-indera rohani kita akan tercelik, terbuka untuk melihat dan mendengar. Lalu yang ketiga, mengalami berkat keturunan. Di ayat yang ke-7 kita melihat Abraham family tree di sini. Dia adalah dari seorang yang boleh dikatakan mandul, karena ketika berumur 75 tahun belum memiliki anak, dan istrinya Sarai juga sudah tua. Nah, tetapi justru Tuhan menunjukkan bahwa tiada yang mustahil bagi Allah. Dari orang yang mandul, dari orang yang sudah tua belum memiliki keturunan, Allah dapat membuat keturunannya sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di tepi pantai atau sebanyak pasir di lautan. Jadi Abraham mengalami berkat keturunan yang luar biasa. Nah, saudaraku, saat ini mungkin kita tidak ada keturunan biologis seperti Abraham. Tetapi kalau kita mengajar, kalau kita menyampaikan firman Tuhan, kita mempunyai anak-anak rohani, itu pun adalah keturunan kita secara rohani. Jadi berkat itu berlaku untuk Abraham dan berlaku untuk kita semuanya pada saat ini juga. Lalu yang keempat, ada kerinduan untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan. Jadi saudara, kalau di hati kita Tuhan menimbulkan kegentaran, Tuhan juga menimbulkan kekaguman, Tuhan juga menimbulkan hasrat, kerinduan untuk melayani Tuhan, untuk menjadi pelayan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu adalah tanda-tanda akibat dari orang yang sudah melangkah keluar dari kegelapan dan hidup di dalam terangnya yang ajaib. Lalu yang kelima, hidupnya diubah oleh Tuhan. Dan tentu saja kehidupan kita ini adalah kehidupan yang senantiasa memperkenankan Tuhan. Kita sudah mengenakan manusia baru dan kita bukan manusia lama lagi. Saudara, pertanyaan aplikatif reflektif bagi kita adalah, adakah hidup saudara dan saya pada saat ini telah dipisahkan dari kegelapan dan masuk ke dalam terangnya yang ajaib? Jikalau belum, apa yang menjadi kendalanya? Apa yang akan saudara perbuat? Nah, kiranya kita renungkan ini di hadapan Tuhan di dalam saat teduh kita secara pribadi. Pertanyaan yang kedua, adakah saudara merasa berat untuk melaksanakan salah satu dari firman Tuhan ini, yakni agar kita pergi dari kegelapan dan melangkah masuk ke dalam kehidupan persekutuan orang percaya di dalam persekutuan terangnya yang ajaib? Lalu yang ketiga, jikalau saudara sudah masuk ke dalam kelompok persekutuan orang-orang yang telah keluar dari kegelapan, apa yang saudara telah perbuat untuk Tuhan dan pekerjaannya? Nah, ini juga mesti kita refleksikan. Sudahkah kita mengambil bagian di dalam tanggung jawab
untuk saling memperlengkapi orang percaya, untuk saling membangun orang percaya, untuk saling memberkati orang percaya, supaya kita boleh menjadi saksi-saksi Tuhan yang memuliakan namanya. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kita senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan, kita mau keluar dari kegelapan, dan kalau kita sudah lama tinggal di dalam terang, kiranya kita senantiasa menjadi terang bagi dunia yang masih gelap. Dimanapun kita melangkah, kita akan mendapati banyak orang yang masih hidup di dalam kegelapan, dan adalah tugas bagi kita untuk menarik mereka juga masuk di dalam terang, sehingga kita bersekutu bersama-sama anak terang. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi terangnya dimanapun kita diutus. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.